Ayu Larasati. Saya adalah mahasiswa dari jurusan Akuntansi Syariah kelas 18B semester 6. Saya adalah bagian dari anggota Departemen Pengembangan Intelektual Himpunan Mahasiswa jurusan Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai buku besar. Laporan keuangan adalah salah satu hal penting dalam perkembangan bisnis seseorang, baik itu yang berskala kecil maupun besar. Lalu, laporan keuangan dapat memudahkan seorang penjual atau perusahaan dalam menggambarkan kondisi finansial perusahaan mereka. Gambaran laporan keuangan tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam menganalisa dan pengambilan keputusan dalam memecahkan masalah internal ataupun eksternal milik perusahaan. Salah satu laporan keuangan yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua adalah buku besar. Buku besar merupakan bagian dari laporan keuangan yang tidak boleh dilupakan atau diabaikan oleh seorang pebisnis. Lalu dalam buku besar tersebut sering disebut Book of Final Entry. Karena di dalam buku besar tersebut terdapat ringkasan data keuangan yang sudah terklasifikasi. Data-data tersebut diambil terlebih dahulu pada jurnal umum atau jurnal khusus. Pada pembahasan kali ini, kita akan mengulas tentang pengertian buku besar, macam-macam buku besar, serta fungsi dan kegunaan buku besar yang membuat mereka penting dalam transaksi bisnis. Yang pertama, apa itu buku besar? Jadi, apa itu buku besar? Buku besar merupakan alat untuk melakukan pencatatan laporan keuangan yang di dalamnya berisi rangkuman atau ikhtisar-ikhtisar yang berasal dari jurnal umum atau jurnal khusus. Buku besar mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu akun karena adanya transaksi keuangan. Nantinya, buku besar akan melakukan perkiraan-perkiraan apakah ada pengaruh antara transaksi keuangan terhadap perubahan sejumlah akun seperti aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Dalam pencatatan jumlah perkiraan di buku besar, dipastikan akan berbeda-beda pada tiap perusahaan. Mengapa? Dikarenakan adanya perbedaan pada keuangan atau kekayaan milik perusahaan tersebut, seperti jenis kegiatan bisnis, lalu volume transaksi, dan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Lalu dalam buku besar terbagi lagi menjadi dua macam. Mengapa terdapat perbedaan macam dalam buku besar? Karena agar dapat mengklasifikasikan data pada buku besar perlu dibagi-bagi. Akhir muncullah buku besar seperti buku besar pembantu dan buku besar umum. Contohnya seperti ketika kita ingin melihat akun-akun seperti utang, piutang, dan persediaan barang dagang, agar dapat lebih terperinci lagi, maka dikelompokkan pada suatu buku besar pembantu atau subsidiary ledger. Pada buku besar pembantu akan terbagi lagi menjadi buku besar pembantu utang, buku besar pembantu piutang, dan lain-lain. Lalu kita masuk ke dalam fungsi buku besar. Buku besar memiliki beberapa fungsi yang digunakan selama proses pencatatan akuntansi. Di antaranya, dapat mengumpulkan data-data transaksi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu dan dilakukan secara berkelanjutan. Yang kedua, akun merupakan sumber media klasifikasi dan pengkodean data transaksi. Yang ketiga, validasi transaksinya sudah terkumpul. Lalu yang keempat ada dapat melakukan updating akun pada akun buku besar dan berkas-berkas transaksi. Yang kelima ada melakukan pencatatan penyesuaian akun. Dan yang terakhir, mempersiapkan laporan keuangan terperinci. Lalu sekarang kita akan membahas kegunaan buku besar. Yang pertama itu, selain dari fungsinya, buku besar juga digunakan karena memiliki kegunaan yang istimewa. Apa itu? Yang pertama, dapat melakukan pencatatan semua transaksi akuntansi dengan akurat dan memastikan transaksi yang dicatat itu benar. Lalu selanjutnya, dapat melakukan posting pada semua transaksi yang terjadi sesuai dengan akun masing-masing secara tepat. Yang selanjutnya ada menjaga keseimbangan akun yang ada di kolom debit dan kredit. Lalu akomodasi entry jurnal penyesuaian yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, membantu mempersiapkan
dan menghasilkan laporan keuangan yang reliable dan disajikan tepat waktu pada waktu setiap periode akuntansi. Jadi itulah sekilas ulasan mengenai apa itu buku besar, macam-macamnya, serta fungsi dan kegunaannya demi kemudahan bisnis kita semua. Buku besar wajib hukumnya bagi setiap perusahaan dalam mengatur keuangan agar tidak banyak kesalahan dan menghindari adanya risiko kegagalan bisnis. Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Saya mengambil soalnya pada video sebelumnya yang berjudul Jurnal Akuntansi. Langkah pertama adalah kita membuat nama perkiraan kas. Kita dapat angka-angka tersebut dari jurnal umum yang ada pada video sebelumnya yang berjudul Jurnal Akuntansi. Lalu kita posting ke dalam buku besar. Kita buat yang pertama ada pada tabel nama perkiraan kas. Pada tanggal 1 Januari di sini tertera pada soal Bapak Rashid menaruh uang tunai ke dalam kas. Berarti kita masukkan tanggal 1 Januari dengan keterangan setoran modal Tuan Rashid. Kita masukkan ke dalam kolom debit. Lalu kita totalkan menjadi 10 juta. Lalu pada tanggal 2 Januari Tuan Rashid membeli peralatan bengkel. Lalu kita taruh pada tanggal 2 Januari pembelian peralatan. Lalu kita masukkan ke dalam kolom kredit. Lalu kita jumlahkan dengan yang sebelumnya 10 juta dikurangi dengan 2 juta. Jadi total saldo sekarang adalah 8 juta. Lalu ada transaksi lagi pada tanggal 2 Januari yaitu pembelian perlengkapan yang bernilai 750.000. Lalu kita masukkan ke kolom kredit. Kita jumlahkan pada kolom-kolom sebelumnya yaitu 10 juta dikurangi 2 juta dikurangi 750 yaitu 7.250. Lalu selanjutnya pada tanggal 3 Januari terdapat membayar sewa tempat untuk bengkel senilai 3 juta rupiah secara tunai. Lalu kita masukkan tanggal 3 Januari dengan keterangan pembayaran sewa tempat. Lalu kita masukkan ke kolom kredit. Lalu kita totalkan dari sebelumnya total saldo adalah 7.250.000 dikurangi dengan 3 juta yaitu hasilnya adalah 4.250.000. Lalu transaksi pada tanggal 5 Januari ada pendapatan servis diterima sebesar 800.000 secara tunai. Lalu kita masukkan tanggal 5 Januari dengan keterangan penerimaan pendapatan jasa. Lalu kita masukkan ke dalam kolom debit. Kita jumlahkan dengan saldo sebelumnya yaitu 4.250 ditambah 800.000 menjadi 5.050.000. Selanjutnya kita buat tabel yang kedua yaitu nama perkiraan perlengkapan dengan kode akun 112. Lalu kita lihat pada jurnal umum sebelumnya ada transaksi pada tanggal 2 Januari yaitu pembelian tunai sebesar 750.000. Kita masukkan ke dalam akun debitnya. Lalu total saldonya adalah 750.000. Lalu selanjutnya kita buat tabel dengan nama perkiraan peralatan. Di dalam jurnal umum terdapat transaksi pada tanggal 2 Januari dengan keterangan pembelian tunai. Kita masukkan ke kolom debit yaitu 2 juta. Jadi total saldonya adalah 2 juta. Tabel selanjutnya kita buat nama perkiraan beban sewa dengan kode akun 511. Pada jurnal umum terdapat transaksi pada tanggal 3 Januari yaitu pembayaran sewa tempat yang dilakukan secara tunai. Lalu kita masukkan ke dalam kolom debit dan kita jumlahkan saldonya sebesar 3 juta rupiah. Dan yang terakhir kita buat tabel nama perkiraan pendapatan jasa
terdapat transaksi pada tanggal 5 Januari yaitu penerimaan. Kita masukkan ke dalam kolom kredit sebesar Rp800.000. Jadi total saldo Rp800.000. Demikian contoh soal yang kita bahas. Semoga dapat kita pahami bersama. Lalu sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya berikan dapat dipahami dan dimengerti dan menambah ilmu bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.